Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Judul materi yang saya akan bawa berikut: mengetahui, memahami, dan pentingnya perkembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau disingkat SDM adalah proses penting dalam meningkatkan kapabilitas, pengetahuan, keterampilan, dan potensi individu dalam suatu organisasi. Pentingnya pengembangan SDM dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. SDM berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya pengembangan, karyawan menjadi lebih kompeten, produksi, dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, inovasi dan adaptabilitas, yaitu pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi untuk tetap inovatif dan adaptatif terhadap perubahan. Karyawan yang terampil dan terlatih akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tren, industri, dan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi ketika organisasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir. Karyawan terasa hal ini dapat meningkatkan retensi karyawan dan keterlibatan mereka dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang keempat, menciptakan pemimpin masa depan. Program pengembangan sumber daya manusia membantu mengidentifikasi dan melatih calon-calon pemimpin seperti pemimpin di dalam organisasi. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepemimpinan yang akan maju di masa depan. Yang kelima, peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia cenderung lebih diminati oleh calon karyawan. Citra perusahaan sebagai tempat yang peduli terhadap perkembangan individu dapat meningkatkan daya tarik bagi bakat-bakat potensial. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan organisasi. Dengan investasi yang tepat dalam mengembangkan SDM, perusahaan dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih dinamis, inovatif, dan berkinerja tinggi. Menjalin manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang baik memerlukan strategi dan pendekatan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam menjalin sumber daya yang efektif. Yang pertama, kenali kebutuhan SDM. Pahami kebutuhan SDM organisasi Anda. Identifikasi keahlian yang diperlukan, tren industri, dan tujuan jangka panjang organisasi untuk dapat merencanakan program pengembangan SDM yang sesuai. Yang kedua, buat rencana pengembangan SDM. Berdasarkan kebutuhan yang identifikasi, buat rencana pengembangan SDM yang jelas dan terstruktur. Rencana ini dapat mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, pendampingan, dan pengalaman kerja yang memperkaya. 3. Melibatkan karyawan dalam proses
pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan terkait pengembangan karir mereka. Yang keempat, dukung pengembangan pribadi dan profesional. Sediakan akses ke pelatihan, kursus, workshop, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka. Bantu mereka merencanakan jalur karir yang jelas dan berkelanjutan. 5. Evaluasi umpan balik berkala. Lakukan evaluasi terhadap program pengembangan SDM yang telah Anda terapkan dengan memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengevaluasi efektivitas program. Anda menyesuaikan rencana secara tepat. Dukungan yang keenam, dukungan dari manajemen. Pastikan manajemen senior mendukung inisiatif pengembangan SDM. Dukungan mereka akan menjadi dorongan penting bagi karyawan untuk mengikuti program pengembangan yang telah disusun. Yang terakhir, evaluasi kinerja dan penghargaan. Hubungan pengembangan SDM dengan evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Karyawan yang menunjukkan pertumbuhan dan pengembangan yang signifikan harus diakui dan dihargai. Membangun MSDM yang baik membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh organisasi. Dengan pendekatan holistik dan terencana, Anda dapat meningkatkan kualitas SDM dan kinerja seluruh organisasi. 3. Cara menjalin MSDM dengan baik. Menjalin manajemen sumber daya manusia yang baik melibatkan sebagai strategi dan praktik untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi berjalan efektif. Berikut beberapa cara menjalin MSDM dengan baik. Yang pertama, memahami kebutuhan organisasi. Pahami tujuan, visi, dan kebutuhan organisasi dalam jangka pendek dan panjang. Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan, perubahan yang terjadi, dan bagaimana SDM dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. 2. Rekrutmen dan selektif yang efektif. Lakukan proses rekrutmen yang selektif dan fokus pada mencari individu yang sesuai dengan budaya organisasi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Proses seleksi yang tepat akan membantu dalam membentuk tim yang berkualitas. 3. Pengembangan karyawan. Berikan kesempatan untuk pengembangan karir dan keterampilan kepada karyawan. Ini bisa berupa pelatihan, mentoring, kursus, atau pengalaman kerja yang dapat meningkatkan kualifikasi dan motivasi mereka. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Penting untuk memastikan komunikasi yang jelas antara manajemen dan karyawan. Informasikan kebijakan tujuan dan perubahan yang terjadi dalam organisasi secara terbuka dan transparan. 5. Penilaian kinerja yang adil. Sistem penilaian kinerja yang jelas dan adil membantu dalam menilai kontribusi karyawan terhadap organisasi. Gunakan feedback yang konstruktif untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka. Yang keenam, fleksibilitas dalam penggunaan karyawan. Berikan fleksibilitas dalam manajemen karyawan, termasuk dalam hal waktu kerja, lingkungan kerja, dan pendekatan terhadap pekerjaan. Ini dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka. Yang ketujuh, kebijakan keseimbangan kerja. Buat kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja karyawan. Ini bisa berupa waktu cuti, program kesehatan mental, atau dukungan untuk tugas-tugas di luar pekerjaan.
Yang terakhir, evaluasi dan pembaruan rutin. Lakukan evaluasi rutin terhadap praktik MSDM yang ada dan lakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Perubahan-perubahan ini harus sesuai dengan perkembangannya dan kebutuhan karyawan. Menjalin MSDM yang baik memerlukan komitmen dari manajemen, kesadaran terhadap kebutuhan karyawan, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Integrasi semua elemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memenuhi kebutuhan organisasi dan individu. Ya, itu saja dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.